Selama hampir 2 abad, dunia sains percaya bahwa king cobra hanya terdiri dari satu spesies. Tapi, setelah 188 tahun, sebuah penemuan mengejutkan mengubah segalanya. King cobra yang kita kenal, ternyata bukan satu, melainkan 4 spesies yang berbeda. Inilah kisah ilmiah yang memutarbalikkan pemahaman kita tentang sang raja ular berbisa. Sejak pertama kali dideskripsikan, pada tahun 1836, king cobra dikenal sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Panjang tubuhnya bisa melebihi 5,5 meter, ia menjadi predator puncak di banyak hutan Asia. Namun, para ilmuwan terus memperhatikan adanya kejanggalan. Bentuk, warna, dan perilaku king cobra di India sedikit berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Yang di Filipina juga berbeda lagi. Pertanyaan besar muncul. Apakah selama ini kita salah memahami king cobra? Untuk menjawab misteri ini, para peneliti melakukan penelitian terbesar dalam sejarah king cobra. Mereka menganalisis DNA dari 153 spesimen king cobra yang dikumpulkan dari India, Myanmar, Tiongkok, hingga Indonesia dan Filipina. Hasilnya sangat mengejutkan. Ditemukan perbedaan genetik sebesar 1 hingga 4% di antara populasi-populasi king cobra. Cukup besar untuk dinyatakan sebagai spesies yang berbeda. Akhirnya, king cobra kini resmi terbagi menjadi 4 spesies baru, yakni Northern king cobra, Sunda king cobra, Western Ghats king cobra, dan Luzon king cobra. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Northern king cobra. Ini adalah spesies yang paling luas penyebarannya, ditemukan di India Utara, Myanmar, Tiongkok, hingga sebagian besar Asia Tenggara. Kedua, Sunda king cobra. Tersebar di Indonesia, Semenanjung Malaya, Malaysia, dan sebagian Filipina. Nama bunga harus diambil dari genus ular Welling karena kemiripan coraknya. Ketiga, Western Ghats king cobra atau Ophiofagus kaalinga. Hidup eksklusif di pegunungan Ghats Barat, India. Memiliki warna tubuh yang lebih gelap dan habitatnya sangat terbatas. Keempat, Luzon king cobra atau Ophiofagus salvatana. Ditemukan hanya di Pulau Luzon, Filipina, ukurannya lebih kecil, sekitar 3 hingga 4 meter, dengan warna tubuh coklat gelap. Penemuan ini berdampak signifikan pada upaya konservasi di Asia. Dengan pengakuan 4 spesies terpisah, fokus konservasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap spesies. Karena masing-masing spesies memiliki persebaran geografis yang lebih sempit dan habitat yang lebih terbatas, mereka lebih rentan terhadap ancaman lokal, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan konflik dengan manusia. Misalnya, Western Ghats king cobra dan Luzon king cobra memiliki wilayah yang terbatas, membuat mereka lebih rentan terhadap kerusakan habitat dan bencana alam. Upaya konservasi yang terfokus kini dapat melibatkan perlindungan habitat hutan dataran tinggi Ghats Barat atau mitigasi risiko kebakaran hutan di Luzon. Temuan 4 spesies baru ini juga membawa implikasi penting dalam pengembangan antivenom. Sebelumnya, hanya ada satu jenis antivenom yang digunakan untuk king cobra, tanpa mempertimbangkan variasi racun di antara populasi. Dengan pemahaman baru ini, kini diketahui bahwa racun setiap spesies memiliki komposisi yang berbeda, seperti neurotoksin dan enzim spesifik lainnya. Pengembangan antivenom spesifik untuk masing-masing spesies sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi risiko efek samping. Mengingat gigitan king cobra dapat menyebabkan kelumpuhan dan gagal jantung dengan cepat, pemahaman mendalam tentang variasi racun sangat krusial dalam penanganan medis.